Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Mawardah dengan BP 061 Program Studi Pengelolaan Agribisnis Kelas A jurusan Bisnis Pertanian. Halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada pada mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Tahukah kamu bagaimana makanan kita konsumsi bisa ada berada di atas meja makan kita? Baik itu dari butiran padi yang menjadi beras, buah-buahan segar, dan sayur-sayuran. Itu semua membutuhkan proses dan waktu. Itulah yang disebut dengan agribisnis, usaha yang menghubungkan petani dengan konsumen, menciptakan inovasi, dan membuka peluang baru. Jadi, agribisnis adalah suatu kegiatan ekonomi di bidang pertanian, mulai dari hulu, on-farm, hilir, hingga subsistem pendukung untuk mencari keuntungan finansial. Dalam arti sempit, pertanian itu adalah suatu kegiatan yang bercocok tanam atau budidaya tanaman saja. Sedangkan dalam arti luas, pertanian ini suatu kegiatan yang memanfaatkan seluruh makhluk hidup, baik itu dari tanaman hingga hewan. Contohnya seperti peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Apa perbedaan pertanian dengan usaha tani? Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menciptakan output pertanian. Di sini, subsistem agribisnis ada 4. Yang pertama, yaitu subsistem hulu. Subsistem hulu ini menyediakan sarana prasarana pertanian. Yang kedua, yaitu subsistem on-farm. On-farm ini kegiatannya yaitu memproduksi atau budidaya tanaman. Sedangkan yang ketiga yaitu subsistem hilir, di mana kegiatannya itu pengolahan dari barang yang ada menjadi barang yang sudah jadi, dan memasarkan barang tersebut. Yang keempat yaitu subsistem pendukung. Di sini merupakan subsistem yang membantu para petani, baik itu berupa bantuan atau ilmu untuk mempermudah petani. Jadi di mata kuliah ini kita mempelajari manajemen, yang dimana manajemen merupakan suatu proses atau seni dalam mengelola atau mengatur segala sesuatu pekerjaan untuk menciptakan tujuan yang secara kooperatif. Fungsi manajemen ada 5, disingkat dengan POACE, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga aksi kegiatan suatu perencanaan itu, yang keempat yaitu pengawasan, yang kelima evaluasi. Sebelum kita menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, sebaiknya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen agribisnis dan usaha tani. Yang pertama yaitu manajemen agribisnis yang mencakup pengelolaan di sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir dengan ruang lingkup meliputi yang pertama yaitu manajemen produksi. Di sini kegiatannya itu manajemen memproduksi atau budidaya dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu manajemen pemasaran, manajemen yang mengkoordinasi barang sampai ke konsumen atau promosi penjualan. Sedangkan yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja. Yang keempat yaitu manajemen keuangan, mengelola sumber modal awal dan seperti investasi. Yang kelima yaitu manajemen rantai pasok. Rantai pasok ini manajemen mengkoordinasi mulai dari produksi, distribusi hingga konsumen. Yang kedua yaitu manajemen usaha tani yang berfokus pada bidang pertanian di tingkat petani dengan ruang lingkupnya, yaitu yang pertama perencanaan usaha tani dengan memikirkan apa komoditas pertanian yang akan kita budidaya. Yang kedua yaitu teknik budidayanya. Yang ketiga pengelolaan sumber daya. Yang keempat yaitu analisis keuntungan. Yang kelima pengelolaan risiko. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen.
Perencanaan adalah suatu tindakan atau strategi yang kita buat untuk mencapai tujuan. Ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Perencanaan ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini merupakan perencanaan yang mencakup lebih luas, sedangkan perencanaan operasional yaitu perencanaan yang lebih terperinci. Jenis perencanaan tadi ada 3, yaitu perencanaan dalam jangka pendek yang dimana waktunya yaitu 1 kali periode atau musim. Yang kedua yaitu perencanaan menengah dengan waktu 2-5 tahun. Sedangkan perencanaan jangka panjang itu memiliki waktu lebih dari 5 tahun. Fungsi dari perencanaan yang pertama yaitu membantu mengurangi ketidakpastian akibat faktor eksternal seperti cuaca, harga pasar, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan lahan. Yang keempat yaitu mengefisiensi seluruh kegiatan. Contohnya kegiatan produksi dan distribusi. Yang keempat yaitu membantu kita dalam mengambil keputusan. Macam-macam perencanaan agribisnis. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Di sini kita menentukan komoditas tanaman apa yang akan kita tanam dan menentukan jadwal-jadwalnya. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Di sini menentukan sumber pendanaan, baik itu dari modal sendiri atau pinjaman dan subsidi. Yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran. Di sini kita menganalisis strategi kita untuk pemasaran atau menentukan harga pasar. Yang keempat, perencanaan risiko. Di sini kita menganalisis atau mendistribusikan mengurangi risiko-risiko yang akan menghambat kelangsungan usaha kita. Di sini saya akan membahas sedikit analisis SWOT. S yang berarti kekuatan, W yang berarti kelemahan, O yang berarti peluang, T yang berarti kehambatan. Fungsi dari analisis SWOT ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk membuat suatu keputusan dalam jangka panjang. Dan fungsinya, analisis SWOT ini membantu kita untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada atau risiko-risiko yang ada. Materi selanjutnya yaitu pengorganisasian. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Pengorganisasian adalah sebuah proses mengatur dan menyusun sumber daya seperti manusia, alat bahan, modal, agar usaha berjalan dengan efektif dan efisien dan mencapai tujuan. Untuk penjelasan singkatnya, efisien adalah sebuah tindakan atau menggunakan sumber daya dengan sehemat-hematnya seperti penggunaan waktu, modal, dan tenaga kerja. Sedangkan pengertian dari efektif itu adalah mencapai tujuan yang kita inginkan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Tujuan dari pengorganisasian yang pertama yaitu agar setiap orang tahu apa perannya dan tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua, dengan pembagian tugas yang baik, maka pekerjaan akan cepat selesai dan hemat biaya. Yang ketiga, jika struktur kerjanya yang jelas, maka akan lebih mudah untuk mengontrol kinerja jika ada terjadi masalah. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan produksi dalam agribisnis. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan produksi? Pengelolaan produksi adalah suatu proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan produksi agar usaha dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu. Faktor terjadinya produksi yang pertama yaitu SDM, sumber daya manusia yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua SDA, yaitu sebagai bahan baku. Yang ketiga lahan. Yang keempat modal. Tujuan dari pengelolaan produksi yang pertama yaitu untuk menghasilkan
produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu menekan biaya produksi seminimal mungkin. Yang ketiga, menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu. Yang keempat, meningkatkan efisien dan pendapatan petani. Apa perbedaan produktivitas dengan produksi? Produktivitas adalah kemampuan untuk menciptakan hasil yang semaksimal mungkin, sedangkan produksi adalah hasil real yang diciptakan oleh sesuatu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produksi. Ada produksi jangka pendek, itu sifatnya musiman, contohnya hortikultura. Yang kedua yaitu produksi jangka panjang, sifatnya tahunan, itu contohnya perkebunan. Apa-apa saja faktor yang mempengaruhi produksi? Yang pertama yaitu cuaca dan iklim. Yang kedua kualitas bibit dan benih. Yang ketiga teknologi dan alat. Yang keempat yaitu tenaga kerja. Yang kelima modal. Yang keenam manajemen dan keterampilan petani. Ada 3 cara dan strategi utama untuk peningkatan produksi di pertanian atau usaha tani. Yang pertama yaitu intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan hasil panen dengan luas lahan yang ada tanpa menambah lahan baru, namun meningkatkan di kualitas pupuk, benih, atau teknik budidaya. Yang kedua yaitu ekstensifikasi, peningkatan hasil produksi dengan cara menambahkan luas lahan. Yang ketiga yaitu diversifikasi, adalah suatu tindakan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko kegagalan panen dengan cara menanam lebih dari satu jenis tanaman. Itulah pembahasan dari manajemen agribisnis dan usaha tani, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan produksi. Semua ini sangat penting untuk menjalankan usaha tani agar efisien, produktif, dan berkelanjutan. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk membangunkan agribisnis yang berkelanjutan dan lebih maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.